saya pernah ngalami. Dan rata-rata teman-teman yang lain, peternak-peternak yang sudah di atas 5 tahun itu pasti pernah mengalami ini, yaitu dicemburui anak dan istri gara-gara terlalu fokus di kandang, terlalu fokus di kambing domba gitu. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya, Bayu 78 Farm Jogja. Teman-teman, maaf saya sambil ngerokok ya. Jadi kalau ada yang mau protes, monggo silakan, karena saya memang perokok ya kan. Kalau nggak protes ya terima kasih. Oke teman-teman, di video ini saya mau sedikit cerita mengenai pengalaman saya ternak kambing domba, yaitu gini. Menurut saya, kalau teman-teman beternak kambing domba dan posisinya itu sudah dicemburui anak istri, kayaknya bahasanya gimana gitu ya, itu sudah satu fase sukses teman-teman. Nah, kok bisa dicemburui anak istri? Karena kadang-kadang gini teman-teman, ketika teman-teman mulai fokus di usaha ternak kambing dombanya, tentu saja teman-teman ini akan terbelah konsentrasinya. Yang selama ini belum mulai usaha ternak kambing domba, akhirnya teman-teman harus meluangkan konsentrasi, waktu, uang, dan sebagainya untuk usaha ternak kambing dombanya. Nah, ini terkadang ini mengambil banyak hal, yaitu tadi ya waktunya, ya konsentrasinya, ya waktu bermain dengan anak, waktu bercengkrama dengan istri hanya untuk dengerin ceritanya istri di rumah, nah, gitu-gitu. Karena teman-teman semakin asik di dunia kambing domba, maka itu pasti akan terjadi. Saya pernah ngalami. Dan rata-rata teman-teman yang lain, peternak-peternak yang sudah di atas 5 tahun itu pasti pernah mengalami ini, yaitu dicemburui anak dan istri gara-gara terlalu fokus di kandang, terlalu fokus di kambing domba gitu. Nah, ya sebenarnya kalau dari sudut pandang kita selaku peternak, kita bisa ngomong ya, ini kan demi masa depan, ini kan demi nanti menghasilkan uang, ini kan gitu ya. Karena memang iya, cuman ternyata anak istri itu juga ada benernya ketika komplain ya, kok sekarang waktunya untuk anak dan istri berkurang, kok sekarang duitnya lebih banyak ke urusan kambing domba, kok sekarang tidak ada waktu untuk dengerin cerita anak ketika dia mulai diapeli cowok, ketika dia mulai ngapeli cewek, ketika dia pelajaran di sekolahnya ada masalah atau apa kan gitu kan. Nah ini teman-teman, ini pasti terjadi. Nah, bagaimana solusinya? Tapi ini versi saya ya teman-teman, ini versi saya. Nah, solusinya luangkan waktu teman-teman, luangkan waktu khusus untuk keluarga. Entah itu cuman setengah jam tiap hari, 1 jam tiap hari, atau bahkan mungkin bisa 1 hari full ada satu waktu untuk keluarga. Jadi kalau kasusnya seperti saya dan rumah dan kandang ini kan tidak jadi satu. Jadi rumah saya itu sekitar 7 kilo dari kandang. Nah, saya 1 tahun terakhir ini setiap minggu sudah nggak ke kandang teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya mau main ke 78 Farm, mau ketemu saya, jangan datang di hari Minggu, karena saya pasti tidak ada. Karena hari Minggu sudah untuk keluarga. Nah, ini cuma satu contoh ya. Nah, kalau kasusnya itu kandangnya dan rumahnya itu berdekatan, nah ini lebih enaknya lagi ajak istri dan anak untuk beraktivitas bersama di kandang.
entah itu ngasih makan, entah itu mandiin kambing, entah itu ngedotin cempe, entah itu bersih-bersih kandang, atau misalnya teman-teman mulai ngolah pupuknya untuk dibikin polybag, dimasukin polybag, terus kemudian tanam sayur-sayuran untuk kebutuhan dapur segala macam. Dan pasti harus luangkan waktu untuk suatu hari liburan, entah hanya sekedar ke pantai, ke gunung, makan bareng, gitu-gitu. Nah, di waktu itu usahakan nggak ngomongin soal kambing domba, teman-teman. Usahakan nggak ngomongin soal kambing domba. Jadi teman-teman pelaku usaha ternak kambing domba yang dengerin apa sih ceritanya istri, apa sih ceritanya anak, gitu. Ini kelihatannya sepele, teman-teman, tapi ada tapinya, tapi sangat ngaruh, sangat berpengaruh, karena teman-teman nggak bisa ya jalan sendiri tanpa keluarga, nggak bisa. Nah, kemudian ada lagi soal manajemen keuangan. Nah, usahakan uang dapur itu selalu tercukupi, uang kebutuhan keluarga selalu ada, uang sekolah anak ada, dan uang untuk rekreasi ada, dan uang untuk tabungan ada. Nah, kalau itu semua sudah, baru dana yang tersisa dialokasikan untuk usaha kambing dombanya. Jadi ketika teman-teman mau beli kambing segala macam, kalau nggak konfirmasi istri segala macam, nanti bisa kena kartu kuning. Bapak ini mau beli kambing aja ini, aku cuma mau ganti gelang aja, gedein gelang aja, nggak diongkosin segala macam. Bapak ini loh, ya kan, beli domba terus segala macam. Aku HP-nya sudah lelet untuk sekolah, untuk daring, dari kemarin minta nggak dikasih ganti segala macam. Nah itu, jadi kebutuhan keluarga itu harus dipenuhi dulu, baru kita aktivitasnya, dana lebihnya untuk urusan kambing dan domba. Saya bisa ngomong kayak gini karena sudah melewati, teman-teman, yang disuruh tidur di kandang, yang dicemberutin kalau pulang, yang dicuekin anak, ya gitulah. Saya di kandang, saya kerja, saya cari duit, saya cari rezeki, ya. Tapi ternyata mereka juga butuh. Tidak hanya saya kalau pulang kondisi capek segala macam, enggak. Ternyata dengan kasus kandang dan rumah saya itu tidak jadi satu, mereka itu juga butuh saya selalu ceria. Saya selalu ceria ceria lahir batin ya, ceria lahir batin bersama mereka. Nah, mereka butuh itu, teman-teman. Ya, bahkan sudah 4 tahun ya, sekitar 4 tahun saya ini punya kebiasaan nggak pernah angkat telepon, teman-teman. Dulu di rumah saya itu ngangkat telepon hampir sejam sekali, itu ada yang telepon mau sharing, konsultasi, mau tanya ini itu soal urusan kambing domba. Sampai istri saya itu bilang, kamu tuh yang di rumah cuman badanmu, otakmu nggak di rumah, kasih sayangmu nggak di rumah. Aduh, pening juga. pening. Nah, ini sebenarnya sepele, tapi luar biasa nggak sepele, teman-teman. Luar biasa nggak sepele. Bahkan ada sebagian istri dan anak yang tidak berani mengungkapkan hal ini kepada para suaminya yang menekuni usaha kambing dan domba. Wah, takut nanti kalau ngomong kayak gini ayah marah, bapak marah, papane marah gitu. Wong yo sudah capek ngarit, sudah capek ngurusi kambing, kok saya kok minta ini minta itu. Tapi ya iya, teman-teman. Jadi akhirnya saya putuskan gini, saya punya konsentrasi 100% nih ya. Awalnya ini konsentrasi ini saya pecah 100%. Oh, ini untuk keluarga, ini untuk kambing domba, usaha saya, karena saya nggak punya usaha lain, teman-teman. Saya usahanya cuma ternak kambing domba aja. Saya putuskan konsentrasi 100% ini, akhirnya saya tambahi, teman-teman. Saya yang menuntut diri sendiri untuk saya bisa nambahi konsentrasi.
menjadi 150% menjadi 200%. Jadi konsentrasi untuk keluarga ya utuh, keluarga juga seneng, konsentrasi untuk usahanya juga bertambah. Memang piye ya teman-teman, link logika agak angel lah. Tapi ini berhasil bagi saya. Konsentrasi yang 100 ini saya tambahi teman-teman, saya tambahi lebih besar konsentrasinya. Jadi konsentrasi ke keluarga ya konsentrasi ke apa namanya, usaha ya. Saya bangun pagi berusaha bantu istri, mulai cuci piring, nyapu, ngepel, segala macem. Itu aktivitas saya harian. Setiap pulang, karena hobi saya cuci piring ya. Hobi saya agak aneh. Hobi saya itu cuci piring, cuci gelas. Dari dulu, dari kecil, hobi saya cuci piring. Jadi saya berkesempatan nyuci segala macam gitu. Bukannya anak istri males, bukan. Jadi kalau pulang ada masih gelas kotor, piring, ya udah tak beresin komplit. Jadi anak istri seneng. Ada waktu khusus untuk dengerin anak cerita, wah Pak, ada yang kemarin deketin aku gini-gini. Ini mulai didengerin lah teman-teman. Istri cerita gini-gini, anak saya yang kecil minta digendong segala macam, minta main gitu. Dah, handphone silent. Nah, kalau ada yang butuh komunikasi dengan saya cukup WA, nanti saya balas. Terima kasih teman-teman. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe terima kasih. Nantikan kami di video-video selanjutnya. Sukses selalu untuk kita semua.